narasi kisah Waliullah Imam Al-Ghazali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji hanya milik Allah Rabb semesta alam. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad, keluarga, sahabat, serta para pengikut beliau hingga akhir zaman. Sahabat-sahabat sekalian yang dirahmati Allah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas satu sosok besar dalam sejarah Islam. Seorang ulama yang bukan hanya dikenal sebagai ahli fikih, bukan hanya sebagai filsuf, bukan hanya sebagai sufi, tetapi juga sebagai waliullah yang keilmuannya menjadi cahaya penerang sampai hari ini. Dialah Imam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, yang lebih dikenal dengan sebutan Imam Al-Ghazali, Sang Hujjatul Islam. Beliau lahir di kota kecil bernama Das di wilayah Khurasan, Iran sekarang, pada tahun 450 Hijriah, atau sekitar 1058 Masehi. Kehidupan beliau penuh dengan perjuangan, ilmu, karomah, dan teladan bagi umat Islam. Kisah beliau layak kita renungi, bukan sekadar sebagai sejarah, tapi sebagai cermin untuk perjalanan ruhani kita menuju Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa la hum yahzanun." Ingatlah, sesungguhnya wali-wali Allah itu tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka pun tidak bersedih hati. Qimqis, Yunus 62. Ayat ini menjadi penguat bahwa para waliullah seperti Imam Al-Ghazali adalah orang-orang yang hidupnya penuh ketakwaan, dekat dengan Allah, dan dijaga olehnya. Masa kecil dan kecintaan pada ilmu Imam Al-Ghazali kecil tumbuh dalam keluarga sederhana. Ayahnya seorang pemintal wol yang hidup pas-pasan, namun meski miskin secara harta, ayahnya kaya dengan iman dan cinta ilmu. Ayah Imam Al-Ghazali sering menghadiri majelis ulama, duduk dengan para ahli agama, dan berharap kelak anak-anaknya menjadi orang alim. Sebelum wafat, ayahnya berwasiat agar kedua putranya, Muhammad Al-Ghazali dan Ahmad, diasuh oleh seorang sufi agar mereka tumbuh dalam lingkungan yang penuh dengan ibadah dan cinta kepada Allah. Wasiat inilah yang kelak menjadi pintu terbuka bagi perjalanan panjang Imam Al-Ghazali. Sejak kecil beliau menunjukkan kecerdasan yang luar biasa. Segala ilmu yang diajarkan cepat sekali beliau kuasai. Namun yang lebih penting dari itu adalah kerendahan hati dan kehausannya akan ilmu. Meskipun hidup dalam kesederhanaan, beliau tak pernah menyerah untuk belajar. Dikisahkan suatu ketika beliau bersama saudaranya pergi menuntut ilmu ke kota lain. Dalam perjalanan rombongan mereka dirampok. Imam Al-Ghazali mudah memohon kepada perampok agar mengembalikan buku-buku catatannya. Perampok itu heran dan bertanya, "Mengapa engkau begitu ingin kembali memiliki buku-buku itu?" Imam Al-Ghazali menjawab, "Karena ilmu yang aku tulis di dalamnya adalah hartaku yang paling berharga. Jika hilang, aku kehilangan segalanya." Perampok itu tersentuh, lalu mengembalikan buku-buku tersebut. Dari kejadian ini, Imam Al-Ghazali belajar bahwa ilmu sejati bukanlah yang tertulis di buku, tetapi yang meresap ke dalam hati. Sejak itu, beliau bertekad untuk menghafalkan, merenungi, dan mengamalkan ilmunya, bukan hanya mencatat. Pelajaran pertama dari masa kecil Imam Al-Ghazali adalah cinta ilmu sejak dini, meski dalam keterbatasan. Ilmu harus diamalkan, bukan sekadar dikoleksi. Hati yang ikhlas lebih penting daripada sekadar kecerdasan. Menjadi ulama besar, setelah melewati masa kecil yang penuh keterbatasan, Imam Al-Ghazali tumbuh menjadi pemuda yang haus ilmu. Ia berguru kepada banyak ulama. Salah satunya adalah seorang guru besar bernama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang pakar usul fiqh dan teologi. Di bawah bimbingan Al-Juwaini, kecerdasan Al-Ghazali semakin menonjol. Ia menguasai fikih, usul fiqh, filsafat, logika, bahkan ilmu kalam. Tidak sedikit murid lain yang kagum dengan ketajaman pikirannya. Gurunya pun pernah berkata, Al-Ghazali adalah samudra ilmu yang sulit ditandingi. Karena keilmuannya, Imam Al-Ghazali diangkat sebagai pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, lembaga pendidikan paling bergengsi pada zamannya. Bayangkan, usianya baru sekitar 30 tahun, tetapi sudah duduk di kursi guru besar di hadapan ribuan murid. Nama Imam Al-Ghazali pun melambung. Ulama, pelajar, bahkan pejabat negara datang untuk menimba ilmu darinya. Bukunya laris dibaca, fatwanya didengar, kata-katanya diperhatikan. Ia mendapat kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia keilmuan Islam. Namun di balik semua itu ada kegelisahan yang tersembunyi. Di satu sisi beliau disanjung sebagai ulama besar. Di sisi lain hatinya bertanya, apakah semua ini sungguh-sungguh untuk Allah? Ataukah aku terjebak dalam cinta dunia, cinta popularitas, dan pujian manusia? Setelah melewati masa kecil yang penuh keterbatasan,
Imam Al-Ghazali tumbuh menjadi pemuda yang haus ilmu. Ia berguru kepada banyak ulama. Salah satunya adalah seorang guru besar bernama Imam Al-Haramain Al-Juwaini, seorang pakar usul fiqh dan teologi. Di bawah bimbingan Al-Juwaini, kecerdasan Al-Ghazali semakin menonjol. Ia menguasai fikih, usul fiqh, filsafat, logika, bahkan ilmu kalam. Tidak sedikit murid lain yang kagum dengan ketajaman pikirannya. Gurunya pun pernah berkata, Al-Ghazali adalah samudra ilmu yang sulit ditandingi. Karena keilmuannya, Imam Al-Ghazali diangkat sebagai pengajar di Madrasah Nizamiyah di Baghdad, lembaga pendidikan paling bergengsi pada zamannya. Bayangkan, usianya baru sekitar 30 tahun, tetapi sudah duduk di kursi guru besar di hadapan ribuan murid. Nama Imam Al-Ghazali pun melambung. Ulama, pelajar, bahkan pejabat negara datang untuk menimba ilmu darinya. Bukunya laris dibaca, fatwanya didengar, kata-katanya diperhatikan. Ia mendapat kedudukan yang sangat tinggi dalam dunia keilmuan Islam. Namun di balik semua itu ada kegelisahan yang tersembunyi. Di satu sisi beliau disanjung sebagai ulama besar. Di sisi lain hatinya bertanya, apakah semua ini sungguh-sungguh untuk Allah? Ataukah aku terjebak dalam cinta dunia, cinta popularitas dan pujian manusia? Krisis spiritual kegelisahan itu makin lama makin kuat. Hingga suatu hari saat ia hendak mengajar di kelas besar, tiba-tiba lidahnya keluh. Ia tidak mampu berbicara sepatah kata pun. Suaranya hilang, tubuhnya gemetar. Murid-murid heran, sebagian panik. Imam Al-Ghazali hanya terdiam. Peristiwa itu membuatnya sadar. Allah sedang menegur. Semua kejayaan, semua gelar, semua popularitas tak ada artinya jika hati tidak tulus. Ia mulai merasakan ketakutan besar. Bagaimana jika seluruh ilmu yang ia miliki tidak bernilai di sisi Allah karena bercampur dengan ria dan cinta dunia? Maka Imam Al-Ghazali mengambil keputusan besar. Ia meninggalkan kedudukannya di Baghdad, meninggalkan jabatan, harta, dan semua kemewahan. Beliau berpamitan dengan keluarga, murid-murid, dan teman-teman. Lalu ia pergi mengembara mencari kebenaran sejati. Selama perjalanan itu, Imam Al-Ghazali lebih banyak diam, merenung, dan beribadah. Ia mulai menjauh dari hiruk-pikuk politik dan popularitas. Ia ingin membersihkan hatinya dari segala penyakit ria, ujub, dan takabur. Bayangkan seorang ulama besar yang disanjung di seluruh dunia Islam, justru rela meninggalkan semuanya demi mencari ketulusan. Inilah yang membuat Imam Al-Ghazali kelak dikenal bukan hanya sebagai ulama, tapi juga waliullah. Pelajaran yang bisa kita ambil dari fase ini adalah, popularitas dan gelar tidak menjamin ketenangan hati. Ketulusan lebih penting daripada sanjungan manusia. Seorang waliullah berani meninggalkan dunia demi Allah. Perjalanan rohani An-Tasawuf plus 15 menit. Setelah meninggalkan Baghdad, Imam Al-Ghazali mengembara. Ia pergi ke Damaskus, lalu ke Yerusalem, kemudian ke Makkah dan Madinah. Di setiap kota beliau tidak mencari kemewahan, tidak pula mencari sanjungan. Ia justru hidup sederhana, beribadah dalam keheningan dan merenungi makna kehidupan. Di Damaskus, beliau sering berdiam di menara Masjid Umayyah. Malam-malamnya diisi dengan salat, zikir, dan munajat kepada Allah. Siangnya dipenuhi dengan membaca Al-Quran, berpuasa, serta menulis renungan-renungan hati. Kemudian beliau melanjutkan perjalanannya ke Yerusalem. Di sana beliau banyak menyepi di Masjid Al-Aqsa, merenungi ayat-ayat Allah dan berusaha semakin mendekatkan diri kepadanya. Setelah itu beliau menunaikan ibadah haji, berdiam di Makkah dan Madinah, memperbanyak ibadah hingga merasakan ketenangan yang belum pernah beliau rasakan sebelumnya. Selama hampir 10 tahun Imam Al-Ghazali menjalani hidup zuhud. Ia menolak gemerlap dunia, bahkan meninggalkan posisi terhormatnya demi satu tujuan, menemukan hakikat kebenaran. Dari pengalaman itu, beliau menyimpulkan bahwa tasawuf adalah jalan yang mampu menyatukan ilmu dengan amal, akal dengan hati, syariat dengan hakikat. Tasawuf bagi Imam Al-Ghazali bukan sekadar wirid atau ritual, tetapi penyucian hati, membersihkan jiwa dari kesombongan, ria, cinta dunia, dan hawa nafsu. Baginya, tasawuf adalah inti dari ajaran Islam, karena Islam tidak hanya menuntut ibadah lahiriah, tapi juga kemurnian hati. Bagian sadang karya-karya besar, plus pemaldo menit. Setelah perjalanan panjangnya, Imam Al-Ghazali kembali menulis. Dari renungan dan pengalaman ruhani itu, lahirlah karya-karya besar yang sampai hari ini menjadi rujukan umat Islam di seluruh dunia. Ihya Ulumuddin, karya monumentalnya. Kitab ini berisi tentang akidah, ibadah, akhlak, dan tasawuf. Disebut menghidupkan ilmu-ilmu agama. Kitab ini bukan hanya teori, tetapi juga panduan praktis untuk memperbaiki hati dan amal. Imam Al-Ghazali sebagai waliullah, sahabat sekalian,
Pada fase terakhir hidupnya, Imam Al-Ghazali semakin dikenal bukan hanya sebagai ulama besar, tetapi juga sebagai waliullah. Kenapa beliau disebut waliullah? Karena hidupnya dipenuhi dengan tanda-tanda kedekatan kepada Allah. Ia menjalani zuhud dengan ikhlas. Meski memiliki kedudukan tinggi, beliau tidak pernah terpikat pada dunia. Ketika penguasa menawarkan harta atau jabatan, beliau menolak dengan halus. Baginya, dunia tidak lebih dari titipan yang fana. Murid-muridnya sering menyaksikan betapa Imam Al-Ghazali hidup sederhana. Pakaian beliau biasa saja. Makanannya sederhana, rumahnya tidak mewah. Tetapi dari lisannya keluar kata-kata penuh hikmah yang menyentuh hati. Ada kisah yang sering disebut. Suatu hari, seorang murid bertanya tentang hakikat zuhud. Imam Al-Ghazali menjawab, "Zuhud bukan berarti tidak memiliki harta. Zuhud adalah ketika hatimu tidak bergantung kepada harta." Karomah beliau pun banyak disebutkan. Doa-doanya sering mustajab, hatinya tajam dalam memahami manusia. Bahkan banyak orang yang hatinya tersentuh hanya dengan membaca kitab-kitab beliau. Seorang ulama pernah berkata, "Ilmu Al-Ghazali adalah karomah terbesar, karena melalui ilmunya jutaan hati tersadarkan." Yang paling menakjubkan, meski sudah wafat berabad-abad, pengaruh Imam Al-Ghazali tetap hidup sampai hari ini. Kitab Ihya Ulumuddin masih diajarkan di pesantren-pesantren, dipelajari oleh para ulama, bahkan menjadi bacaan wajib di banyak madrasah Islam di seluruh dunia. Inilah bukti keberkahan ilmunya. Wafat dan warisan ilmu Imam Al-Ghazali. Wafat pada tahun 505 11M di kota kelahirannya, Tus. Hari itu beliau bangun lebih awal dari biasanya. Beliau mandi, berwudu, lalu salat. Setelah itu beliau meminta kafannya disiapkan. Beliau kemudian berkata kepada saudaranya, "Bawakanlah kepadaku kafanku." Lalu beliau mengambil kain kafan itu, menciumnya dan berkata, "Aku tunduk kepada Raja Agung. Aku kembali kepada Allah dengan ridha dan tenang." Tak lama kemudian, beliau berbaring dan menghembuskan napas terakhirnya. Wafat dengan husnul khatimah, dalam keadaan siap menghadap Rabbul Alamin. Imam Al-Ghazali meninggalkan dunia dengan warisan ilmu yang tak ternilai. Hingga kini nama beliau masih harum, kitab-kitabnya masih diajarkan, dan kisah hidupnya menjadi teladan. Pelajaran dari wafat beliau adalah, hidup bukan tentang panjangnya usia, tapi tentang keberkahan. Ilmu yang bermanfaat akan terus hidup meski jasad telah tiada. Waliullah adalah orang yang tetap dikenang karena kedekatan mereka kepada Allah. Sahabat sekalian yang dirahmati Allah, perjalanan hidup Imam Al-Ghazali memberikan banyak pelajaran berharga. Beliau bukan hanya seorang ulama, bukan hanya seorang cendekiawan, tapi juga seorang waliullah yang hidupnya penuh keteladanan. Apa yang bisa kita ambil dari perjalanan beliau? 1. Ilmu harus diamalkan. Ilmu tanpa amal bagaikan pohon tanpa buah. Imam Al-Ghazali mengajarkan bahwa tujuan menuntut ilmu bukan sekadar pintar, tapi agar semakin dekat kepada Allah. Dua hati lebih penting daripada popularitas. Walau sudah jadi guru besar dan terkenal di dunia Islam, beliau rela meninggalkan semuanya demi membersihkan hatinya. Ini menunjukkan bahwa ikhlas jauh lebih berharga daripada sanjungan manusia. 3. Tasawuf adalah penyucian jiwa. Beliau menegaskan bahwa tasawuf bukan sekadar wirid, tapi latihan jiwa untuk menundukkan hawa nafsu, menghapus riya, dan menghidupkan hati dengan zikir. 4. Kesederhanaan adalah kemuliaan. Meski punya ilmu luas dan dihormati, beliau tetap hidup sederhana. Inilah tanda kerendahan hati seorang waliullah. Warisan abadi adalah ilmu yang bermanfaat. Sampai hari ini, Ihya Ulumuddin masih diajarkan. Nama Imam Al-Ghazali tetap harum. Ini bukti kebenaran sabda Nabi. Apabila anak Adam wafat, terputuslah amalnya kecuali 3. Sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak saleh yang mendoakannya. Penutup sahabat sekalian, Imam Al-Ghazali telah menunjukkan kepada kita jalan menuju Allah melalui ilmu, amal, ikhlas, dan hati yang bersih. Semoga dengan mempelajari kisah beliau, kita termotivasi untuk menjadi penuntut ilmu yang ikhlas, mengamalkan ilmu dengan penuh ketakwaan, menjauh dari kesombongan, ria, dan cinta dunia, menjadi hamba yang dekat dengan Allah, sehingga kelak kita pun bisa menjadi bagian dari wali-wali Allah yang dicintainya. Marilah kita tutup dengan doa. Allahumma aj'alna min awliya'ika al-syalihin, waj'alna min man ahbabtahum wa radita anhum, warzuqna ikhlasan fiyal ilm wa fiyal amal. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk wali-walimu yang saleh. Jadikan kami hamba yang Engkau cintai dan Engkau ridai. Anugerahkan kepada kami keikhlasan dalam menuntut ilmu dan mengamalkan amal.
Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.